Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 751 dua syarat, tentu saja, itu nyata. Microsoft baru saja meluncurkan Win 95, dan datang bersama dengan browser IE. Ini adalah langkah pertama Microsoft untuk memonopoli sistem operasi PC. Tetapi Microsoft hanya memiliki versi bahasa Inggris dari Win 95 mereka. Akan sulit bagi mereka untuk menembus pasar Cina dengan Win 95 versi bahasa Inggris mereka. Pada tahun 1992, Microsoft telah mendirikan kantor cabang di Beijing untuk mempromosikan sistem operasi dan Microsoft Office mereka. Tapi responnya kurang. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya pengguna PC di China. Tapi sekarang berbeda. DOS akan segera usang. Win 95 yang mudah digunakan akan mengambil alih seluruh pasar, dan di masa depan, sebagian besar perangkat lunak perkantoran, game, Dell, dikembangkan berdasarkan sistem operasi Windows. Perang harga di China antara Lenovo dan pembuat PC lainnya akan segera dimulai, dan jumlah pengguna PC di China akan meningkat pesat. Jika Lenovo menginstal Win 95 versi Cina sekarang, itu akan membantu Microsoft memasuki pasar Cina. Tetapi Bill Gates tahu bahwa Feng Yu tidak akan melakukan ini secara gratis. Dia juga tahu bahwa Feng Yu memiliki saham produsen PC terbesar di China. Feng Yu pasti ada di sini untuk membicarakan kerjasama antara kedua perusahaan. Semua PC Lenovo akan diinstal dengan browser Windows, Office, dan IE. Apakah Anda baik-baik saja dengan kondisi ini? Bill Gates sangat bersemangat. Dia puas dengan kondisi ini. Jika mereka memiliki kesepakatan, maka keuntungan Microsoft akan naik ke tingkat berikutnya. Selain itu, harga saham akan naik setelah kerjasama ini diumumkan. Membuka pasar baru seperti China akan menarik lebih banyak investor, dan mereka akan memperebutkan saham Microsoft. Apa yang harus saya lakukan? Bill Gates bertanya. Ini adalah kondisi yang menarik. Tapi jika tuntutan Feng Yu terlalu keras, Bill Gates juga tidak akan setuju. Lagi pula, ada banyak merek PC di China, dan beberapa di antaranya sudah bekerja sama dengan Microsoft. Feng Yu menunjukkan dua jari, saya hanya punya dua permintaan. Pertama, saya ingin harga terendah di seluruh dunia. Feng, ini tidak mungkin. Produk kami memiliki harga standar, dan itu sama di seluruh dunia. Kami tidak bisa memberi Anda harga yang lebih rendah. Bill Gates ditolak. Feng Yu meliriknya. Sama di seluruh dunia. Omong kosong. Tidak ada produk di dunia yang memiliki harga yang sama. Di berbagai wilayah dan wilayah, pasti akan ada perbedaan tarif. Bill, apakah kamu tidak ingin memasuki pasar Cina? Saya telah mengatakan sebelumnya, anak buah saya akan mengurus versi Cina. Harga harus diturunkan. Jika tidak, bagaimana kami bisa menutupi biayanya? Kami juga dapat memproduksi Windows berbahasa Mandarin. Bill Gates membantah. Feng Yu mengangkat bahu. Kau tahu, Cina. Berapa banyak orang di Microsoft yang tahu bahasa Cina? Bahasa Cina adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Ini terlalu rumit. Bahkan kami, orang Tionghoa, tidak berani mengklaim bahwa kami tahu segalanya tentang bahasa ini. Siapa di perusahaan Anda yang berani mengatakannya? Kami memiliki banyak insinyur dari China, dan kami juga tidak membutuhkan kata-kata yang terlalu rumit. Kita hanya perlu membuatnya sederhana. Konsep sistem operasi Win 95 kami sederhana dan mudah digunakan. Bill Gates menjawab. Siapa bilang Microsoft tidak memiliki staf Cina? Kami telah mempekerjakan banyak lulusan Cina di luar negeri. Ini untuk membuat persiapan memasuki pasar Cina. Lihat, saya memiliki pandangan ke depan. Feng Yu mengangkat alisnya. Sepertinya Microsoft telah memikirkan cara ini sebelumnya.
Tetapi lulusan luar negeri Cina itu benar-benar luar biasa. Mungkin di masa depan, mungkin ada beberapa insinyur China yang luar biasa. Tapi di era ini, programmer bahasa Mandarin terbaik semuanya ada di China. Kamu berbicara tentang lulusan yang kamu rekrut 2 tahun ini. Anda benar-benar berpikir mereka luar biasa. Juga, mereka dididik di AS. Apakah mereka benar-benar tahu apa yang diinginkan orang Cina? Hanya orang Cina-Cina yang paling tahu orang Cina. Mahasiswa Tionghoa perantauan itu bukan orang Tionghoa. Juga, kita tidak membutuhkan kata-kata yang rumit. Kita perlu melayani orang tua dan anak-anak juga. Mereka seharusnya cukup. Feng Yu memandang Bill Gates dan kemudian bersandar dan menyilangkan kakinya. Bill, mungkin kamu tidak cukup mengenalku. Saya memiliki banyak investasi, dan tidak peduli perusahaan apa yang saya investasikan, saya selalu yang terbaik di industri ini. Anda benar-benar berpikir tidak ada perusahaan di industri itu yang lebih baik daripada perusahaan saya. Wajah Bill Gates berubah. Dia ingat apa yang dikatakan staf China kepadanya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa di Cina, pemerintah lebih kuat daripada pasar. Beberapa orang dengan otoritas dapat mempengaruhi ekonomi kapan saja dan memaksa penutupan perusahaan manapun yang mereka suka. Apakah Feng mencoba memberitahunya bahwa dia bisa menghentikan Microsoft memasuki pasar Cina? Feng, apa maksudmu dengan ini? Feng Yu tersenyum dan menjawab, terserah Anda untuk menafsirkan pesan saya. Saya masih akan menyarankan kerjasama dengan saya. Lagi pula, saya juga memiliki saham Microsoft, dan saya tidak ingin melihat Microsoft kehilangan pasar besar China. Feng Yu sengaja tidak menjelaskan dan membiarkan Bill Gates pergi dan membayangkan. Karena Anda juga memiliki saham Microsoft, mengapa Anda tidak ingin Microsoft menghasilkan lebih banyak uang? Bill Gates bertanya pada Feng Yu. Itu permintaan kedua saya. Saya ingin masuk dewan direksi Microsoft. Setiap kali Warren Buffett berinvestasi, ia akan menghabiskan banyak uang untuk mengakuisisi saham perusahaan dan kemudian masuk jajaran direksi. Dia juga telah membeli beberapa perusahaan secara langsung. Jika Warren Buffett bisa melakukan itu, mengapa Feng Yu tidak? Meskipun perusahaan ini bernama Microsoft, dan Bill Gates sekarang adalah orang terkaya di dunia, tetapi Feng Yu masih bisa menghadapinya dengan tenang. Feng Yu adalah pemegang saham terbesar ketiga Microsoft dan memiliki lebih banyak saham daripada orang-orang di dewan. Feng Yu tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua dewan. Ini tidak mungkin. Bill Gates dan Paul Allen masih ada, dan mereka tidak akan pernah melepaskan otoritas mereka. Paul Allen telah meninggalkan Microsoft selama beberapa tahun, tetapi dia kembali ke dewan direksi beberapa tahun yang lalu. Dia masih memiliki hubungan yang baik dengan Bill Gates. Dia pasti lebih dekat dengan Bill Gates dibandingkan dengan Feng Yu. Anggota direksi lainnya juga akan mendukung Bill Gates. Tidak mungkin bagi Feng Yu untuk menjadi ketua. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Feng Yu untuk menjadi salah satu direktur. Jika Feng Yu tidak menjadi direktur, dia tidak akan memiliki suara dalam operasi perusahaan. Ini bukan yang bisa ditoleransi Feng Yu. Investasi Feng Yu di Microsoft pasti akan menguntungkan, tetapi jika dia bisa mempengaruhi strategi perusahaan, itu akan jauh lebih baik. Bill Gates memandang Feng Yu sebentar. Jadi, ini yang Feng inginkan. Dia bertujuan untuk memasuki dewan direksi. Dengan 15% saham perusahaan, masuk akal bagi Feng Yu untuk masuk dewan direksi. Tapi saham yang dimiliki Feng Yu semuanya adalah saham biasa tanpa hak suara. Jika Feng Yu diizinkan masuk dewan direksi, maka dia akan memiliki hak suara. Meskipun persentase saham Feng Yu tidak akan dapat mengancam posisi Bill Gates, ia tidak boleh meremehkan Feng Yu. Bill Gates berpikir sejenak dan kemudian melihat Feng Yu. Saya tidak bisa membuat keputusan tentang Anda bergabung dengan dewan direksi sendiri. Feng Yu menyilangkan tangannya dan tersenyum, aku bisa menunggu.
Tapi bisakah peluncuran sistem operasi Microsoft di China menunggu? Bab 752 Situasi menang-menang Bill Gates terdiam lagi. Microsoft menghadapi beberapa tuntutan hukum antitrust sejak Juli lalu. Mereka dituntut oleh banyak perusahaan dan harus mengubah perilaku bisnis mereka. Microsoft telah memanfaatkan status mereka sebagai pemimpin sistem operasi dan menuntut produsen perangkat keras membayar mereka biaya penggunaan sistem operasi mereka, bahkan ketika PC tidak menggunakan sistem operasi Microsoft. Ini menunjukkan betapa sombongnya Microsoft. Itu juga karena permintaan ini, pemerintah AS campur tangan, dan harga saham Microsoft jatuh saat itu. Apple juga telah menuntut Microsoft karena melanggar hak patennya. Bos Apple saat ini masih belum Steve Jobs. Tangan Microsoft terikat di AS dan sangat membutuhkan untuk menjelajah ke luar negeri dan membuka pasar baru. Mereka perlu mengamankan posisi mereka sebagai pemimpin pasar dan untuk mencegah Apple dan perusahaan lain mengambil pangsa pasar. Ada perusahaan lain yang memproduksi sistem operasi. Sistem operasi Apple juga lazim. Ada banyak perusahaan lain di Eropa dan Asia yang bersaing dengan Microsoft. Misalnya, India memiliki sistem operasi sendiri dan mampu mencegah Microsoft memasuki pasar India. Inovasi Cina juga terkenal di dunia. Siapa yang tahu kapan Cina akan mendirikan perusahaan dan mengembangkan sistem operasi mereka sendiri? Ini akan menurunkan peluang Microsoft memasuki pasar Cina. Pada dasarnya, waktu adalah faktor penting. Feng Yu memberitahu Bill Gates bahwa semakin lama dia menunda, semakin banyak kerugian yang dimiliki Microsoft. Juga, Feng Yu telah mengisyaratkan bahwa dia dapat memblokir Microsoft memasuki China. Feng Yu tidak membual. Dia bisa saja pergi ke para pemimpin puncak di pemerintah pusat dan menyarankan kepada mereka untuk mengembangkan sistem operasi China sendiri. Maka akan ada kemungkinan besar bagi China untuk memblokir Microsoft. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, meskipun sistem operasi Microsoft umum digunakan, pemerintah Cina dan banyak perusahaan milik negara masih menggunakan sistem operasi unik mereka sendiri. Sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan Cina. Juga, akan ada masalah keamanan internet. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Lenovo membeli IBM, dan pemerintah AS menghentikan pemerintahnya dari pengadaan produk IBM. Meski produk IBM lebih murah, pemerintah AS tidak berani menggunakannya. Mereka takut program backdoor tersembunyi yang akan membahayakan keamanan. Ini adalah sama untuk pemerintah Cina. Mengapa tidak memilih PC Lenovo daripada PC lain yang lebih murah? Itu karena masalah keamanan. Tentu saja alasan-alasan tersebut tidak mampu menghentikan Microsoft untuk memasuki pasar China. Bagaimana Microsoft menjadi populer di pasar Cina di kehidupan Feng Yu sebelumnya? Dengan menggugat Kingsoft karena meretas dan menggunakan kode sistem operasi Microsoft. Saat itu, banyak perusahaan dan individu China, termasuk pemerintah, menggunakan perangkat lunak Microsoft bajakan. Microsoft memilih untuk mengabaikannya, dan ketika orang Cina terbiasa menggunakan perangkat lunak bajakan dan menyebabkan runtuhnya perusahaan perangkat lunak lain, Microsoft menggugat Kingsoft. Microsoft kemudian mengambil alih seluruh pasar Cina dan tidak memiliki pesaing lagi di Cina. Strategi ini telah membuat Microsoft menderita kerugian besar, tetapi itu adalah pilihan terakhir mereka. Sekarang, jika Bill Gates menyetujui persyaratan Feng Yu, Microsoft akan dapat memperkenalkan perangkat lunak asli mereka di China dan masih dapat memperoleh pengembalian yang tinggi. Ini sangat penting untuk pengembangan Microsoft. Feng, aku perlu berdiskusi dengan yang lain tentang ini. Mari kita bicara tentang tarif khusus sistem operasi kami di Cina. Berapa banyak yang Anda inginkan? Bill Gates terus bertanya. Seluruh set sistem operasi, termasuk Win 95 dan Office. Tentu saja, kami juga akan menginstal IE di semua PC kami. Ini akan membantu untuk mempromosikan Microsoft di Cina.
100 RMB untuk seluruh paket dan termasuk layanan peningkatan gratis. 100 RMB. Berapa dalam USD? Bill Gates merasa tidak enak. Dia ingat bahwa RMB sangat rendah terhadap USD. Sekitar 12 dolar Amerika Serikat. Feng Yu menjawab dengan santai. Apa? 12 dolar Amerika Serikat? Mustahil. Biaya penggunaan untuk sistem kami lebih dari 12 dolar Amerika Serikat. Win 95 biaya setidaknya 100 dolar Amerika Serikat. Anda hanya memberi kami kurang dari 10%, dan masih menginginkan paket yang terdiri dari perangkat lunak lain. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah tingkat yang konyol. Bill Gates tidak akan pernah setuju dengan ini. Bill, biarkan aku mengingatkanmu. Jika Anda bekerja sama dengan Lenovo, Anda masih dapat menghasilkan uang. Lagi pula, setelah sistem Anda dikembangkan, Anda akan dapat memperoleh penghasilan dari setiap PC yang diinstal dengannya. Jika tidak ada yang menggunakan sistem operasi Microsoft, Anda tidak akan bisa mendapatkan 1 sen pun. Bagaimana itu mungkin? Sistem operasi kami adalah yang terbaik. Masih banyak perusahaan yang memproduksi sistem operasi. Di Cina, ada juga banyak perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak dan sistem operasi. Jika perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dan mengembangkan sistem operasi bahasa Cina, maka Microsoft akan kehilangan pasar Cina sepenuhnya. Kalian semua tidak memiliki programmer yang begitu baik. Bill Gates menjawab dengan percaya diri. Microsoft berhasil karena mereka memiliki programmer dan insinyur terbaik yang bekerja untuk mereka. Ini adalah alasan mengapa itu jauh di depan para pesaingnya. Tapi aku punya uang. Insinyur Microsoft juga diburu dari perusahaan lain dengan gaji tinggi. Saya tidak perlu memburu programmer dan insinyur inti Anda. Saya hanya perlu memburu para programmer yang tahu bahasa Cina. Bagaimana menurutmu? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Ancaman. Feng Yu mengancamnya. Bill Gates kesal, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Feng Yu bisa melakukan itu dengan uangnya. Hanya saham Microsoft-nya yang bernilai banyak uang. Selanjutnya, Feng Yu ini pasti memiliki hubungan dengan pemerintah Tiongkok. Tidak peduli seberapa kuat Microsoft, itu tidak dapat bersaing dengan pemerintah. Tapi tarif yang kamu minta terlalu rendah. Saya juga tidak punya pilihan. Ekonomi China masih berkembang. Orang Cina tidak mau mengeluarkan uang untuk barang-barang mahal. Anda belum pernah melihat versi bajakan dari sistem dan perangkat lunak Anda di negara lain. Jika Anda menetapkan tarif yang sama dengan AS di China, saya berani menjamin bahwa versi bajakan dari sistem operasi dan perangkat lunak Anda akan mencegah Microsoft menjual versi asli Anda di China. Inilah yang terjadi di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Meskipun Microsoft telah menandatangani kontrak dengan banyak produsen PC, masih ada jenis PC yang disebut PC rakitan sendiri. PC rakitan sendiri tidak memiliki perangkat lunak dan sistem operasi. Itu populer karena jauh lebih murah daripada PC bermerek itu. Untuk spesifikasi yang sama, PC rakitan 50% lebih murah daripada PC rak. Versi bajakan dari sistem operasi akan dipasang di PC rakitan tersebut, dan pengguna tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Inilah sebabnya mengapa sistem Microsoft dijual jauh lebih murah di China dibandingkan dengan AS pada akhirnya. Saya perlu mempertimbangkan hal ini dan tidak bisa memberi Anda jawaban segera. Juga, saya perlu memberitahu Anda bahwa Dewan Direksi tidak akan menyetujui harga ini. Kata Bill Gates. Feng Yu tertawa. Kamu adalah ketua dewan, kan? Anda memiliki keputusan akhir. Saya berharap untuk mendapatkan balasan dari Anda sesegera mungkin. Mari kita buat Microsoft sukses di China. Bab 753 Keputusan Bill Gates setelah meninggalkan kantor pusat Microsoft, Feng Yu menelepon Liu Chuanzi, memintanya untuk mempercepat pengembangan browser, platform, perangkat lunak perkantoran, Dell. Semua perangkat lunak ini harus sesuai untuk Win 95. Lebih penting lagi,
mereka harus mempercepat perangkat lunak antivirus. Firewall sistem saat ini terlalu rapuh dan memiliki banyak celah. Beberapa tahun ini adalah tahun-tahun di mana perangkat lunak antivirus menjadi populer. Jika Feng Yu bisa mendapatkan setengah dari pangsa pasar China, keuntungannya akan tinggi. Feng Yu terkejut ketika Liu Chuanzi memberitahunya bahwa mereka gagal mengambil alih Kingsoft. Orang-orang di Kingsoft itu sangat arogan dan menilai teknologi pengembangan perangkat lunak mereka terlalu tinggi. Liu Chuanzi tidak menyetujui tuntutan mereka. Tapi Liu Chuanzi dan anak buahnya melihat potensi Kingsoft. Mereka kuat dalam perangkat lunak perkantoran, antivirus, dan browser. Meskipun Liu Chuanzi gagal mengambil alih Kingsoft, dia menginvestasikan sejumlah uang di dalamnya untuk mendapatkan beberapa saham. Terlalu sulit untuk mengejar Microsoft pada sistem operasi PC. Namun di masa depan, akan ada sistem operasi ponsel. Keuntungan dari sistem operasi ponsel akan lebih tinggi daripada sistem operasi PC. Saat ini, Feng Yu ingin mempersiapkan sekelompok insinyur perangkat lunak top, dan kemudian memberitahu mereka apa yang dia inginkan, dan mereka akan pergi dan mengembangkannya. Perbedaan paling signifikan antara sistem operasi PC dan ponsel adalah ukuran sistem. Sistem operasi ponsel tidak membutuhkan ruang memori yang cukup. Namun, ukuran sistem operasi akan semakin besar di masa depan. Ini juga alasan mengapa Microsoft gagal dalam sistem operasi ponsel, dan Google Android dan Apple mengambil alih pasar. Jika Feng Yu ingat dengan benar, 2 tahun ke depan akan menjadi tahun terburuk bagi Apple. Apple menderita kerugian besar, dan Jobs telah meninggalkan Apple. Feng Yu bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memburu beberapa pengembang top Apple. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, para pengembang perangkat lunak elit bekerja untuk perusahaan-perusahaan top, seperti Google, Microsoft, Apple, Facebook, Dell. Para pengembang dari perusahaan lain dianggap kelas 2. Ini termasuk perusahaan teknologi papan atas, Yahoo. Banyak orang mengatakan alasan mengapa Yahoo gagal adalah karena mereka tidak memiliki pengembang terbaik, dan tidak dapat mempertahankan keunggulan mereka. Feng Yu tahu pentingnya memiliki teknologi canggih. Jika dia bisa mengajukan beberapa paten di industri ini, dia bisa mendapatkan keuntungan tinggi dan menghentikan pesaingnya. Menghentikan pesaingnya bukanlah tujuan Feng Yu. Dia hanya ingin menjadi yang terdepan dalam hal perkembangan teknologi. Paul, apa pendapatmu tentang permintaan Feng? Bill Gates sakit kepala. Tuntutan Feng Yu terlalu keras, tapi Bill Gates tidak bisa menolaknya. Tolak mereka. Paul Allen menggonggong. Kami masih bisa mendiskusikan permintaannya untuk masuk dewan. Tapi dia menggunakan pasar China untuk mengancam kita. Ini tidak bisa dimaafkan. Bagaimana seseorang bisa mengancam kita, Microsoft? Paul, tenang dulu. Saya juga ingin menolak tuntutannya. Tapi apa yang dia katakan benar. Kita perlu membuka pasar Cina. Itu adalah pasar yang lebih besar dari Amerika dan memiliki potensi tinggi. Anda tidak ingin mendapatkan pasar ini. Bill Gates pernah berpikir untuk menolak Feng Yu, tetapi pengembaliannya terlalu menarik. Tapi kami adalah Microsoft. Kita bisa membuat semua perusahaan perangkat keras tunduk pada kita, mengapa kita tidak bisa membuatnya menyerah? Paul Allen menjawab dengan sedih. Meskipun Microsoft dihukum karena memaksa produsen perangkat keras itu untuk melakukan penawaran mereka, itu juga menunjukkan betapa kuatnya mereka. Itu adalah Cina, salah satu negara paling kuat di timur. Pasar mereka sangat berbeda dengan kita. Selain itu, Feng telah mengisyaratkan bahwa jika dia tidak ingin kita memasuki pasar Cina, kita tidak akan pernah bisa mengambil langkah ke Cina. Pikirkan tentang India. Kami diblokir di sana. Jika kita kehilangan pasar China setelah India, tahukah Anda berapa kerugian yang akan terjadi? Bagaimana jika China memulai perusahaan sistem operasinya sendiri? Kami akan memiliki satu pesaing lagi. Perusahaan dengan dukungan pemerintahnya akan berkembang lebih cepat dari yang kita bayangkan.
Bill Gates khawatir berkata. Paul Allen mengerutkan kening. Sekarang, pihak lain telah menjelaskan kepada mereka. Jika mereka bekerja sama, Microsoft akan mendapatkan beberapa keuntungan dan pihak lain akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jika mereka tidak bekerja sama, maka Microsoft akan menderita kerugian besar, dan kerugian pihak lain akan jauh lebih rendah daripada mereka. Brengsek, bagaimana kalau kita menyetujui salah satu tuntutannya? Seperti membiarkan dia masuk dewan direksi, dengan syarat dia harus membantu Microsoft memasuki pasar Cina. Ketika Microsoft menghasilkan uang, dia juga akan menghasilkan uang. Paul Allen berkata setelah berpikir sejenak. Saya telah menyarankan ini kepadanya, tetapi dia tidak setuju. Menurutnya, kedua permintaan tersebut harus dipenuhi. Dia ingin masuk dewan direksi dan juga ingin kami menjual sistem kami ke Lenovo dengan harga $12 Amerika Serikat. Bill Gates menggelengkan kepalanya. Jika hanya ada satu permintaan, dia mungkin tidak akan ragu. Tetapi jika perusahaan lain tahu tentang harga ini, itu akan mempengaruhi reputasi kami. Lagi pula, Microsoft membebankan biaya yang jauh lebih tinggi kepada perusahaan lain untuk menginstal sistem operasi mereka. Jika perusahaan lain mengetahui harga Lenovo, mereka juga menginginkan harga yang lebih rendah. Ini akan mengakibatkan kerugian besar bagi Microsoft, dan saham mereka juga akan turun. Paul, ini juga yang membuat saya khawatir. Feng telah memanfaatkan ini. Jika dia memasuki dewan, maka dia tidak akan membiarkan berita ini bocor. Dia memiliki cukup banyak saham di Lenovo. Dia akan dapat merahasiakan ini dan akan memastikan bahwa ini tidak akan bocor. Jika tidak, dia juga akan menderita kerugian jika Microsoft menderita kerugian. Bill, kamu bilang kamu sudah memutuskan. Anda ingin menerima tuntutan konyolnya. Apa yang bisa kita peroleh dengan harga rendah seperti itu? Beberapa juta atau puluhan juta USD. Paul Allen membalas. Aku memutuskan untuk menyetujuinya kali ini. Kami akan menawarkan harga rendah, tetapi PC mereka harus mencetak logo kami dan juga mengiklankan Microsoft di China. Iklan produk mereka juga harus menyertakan kita. Selain itu, kami dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan IE kami ke seluruh dunia. Kami akan dapat mengklaim bahwa browser IE kami memiliki pengguna terbanyak di dunia. Ini akan membantu ketika kami mempromosikan browser IE kami di Eropa. Lalu bagaimana dengan permintaannya untuk masuk dewan? Sahamnya semua adalah saham tanpa hak suara. Jika semua sahamnya dikonversi, dia akan memiliki 15% hak suara. Menukarkan, Anda dan saya akan mengambil masing-masing 1% saham voting untuk ditukar dengannya. Anda membutuhkan uang untuk berinvestasi di perusahaan baru Anda, bukan? Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk menjual saham tanpa hak suara itu. Bill Gates telah membuat keputusannya. Bagus. Karena Anda sudah memutuskan, maka saya akan mendukung Anda. Paul Allen mematikan cerutunya. Keputusan sialan ini. Bab 754 menyetujui persyaratan 3 hari kemudian, Bill Gates menelepon Feng Yu. Sebenarnya, dia telah membuat keputusan pada hari setelah pertemuan mereka. Dia menunda selama 2 hari lagi karena dia tidak ingin menunjukkan Feng Yu, dia sangat ingin membuat keputusan. Namun kenyataannya, 3 hari jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Feng Yu. Hai, Bill, hai Paul. Feng Yu terkejut melihat Paul Allen. Meskipun Paul Allen adalah pemegang saham terbesar kedua Microsoft, ia terutama berfokus pada perusahaan perangkat lunaknya sendiri. Juga, Paul Allen menyukai olahraga dan telah membeli banyak tim olahraga, seperti Portland Trail Blazers NBA. Di masa depan, dia akan membeli Seattle Seahawks. Dia juga dikenal sebagai pemilik terkaya di NBA. Ketika Paul Allen melihat Feng Yu, dia terkejut. Feng Yu terlalu muda. Pada usia Feng Yu, dia masih memulai Microsoft dengan Bill Gates. Namun, Feng Yu sudah menjadi multi-jutawan di usia yang begitu muda.
Apakah dia menghasilkan semua uangnya sendiri? Tetapi bahkan jika dia menghasilkan semua uangnya sendiri, saya masih lebih kaya darinya. Sepertinya aku tidak perlu memperkenalkannya. Bill Gates tertawa. Paul, saya merasa sulit bagi Portland Trail Blazers Anda untuk memenangkan kejuaraan. Jordan kembali, kan? Feng Yu bertanya tiba-tiba. Brengsek, Anda mencoba untuk mempermalukan saya saat Anda masuk. Kamu yang memulai ini. Aku akan mempersulitmu. Siapa bilang begitu? Jordan tidak akan kembali tahun ini. Juga, dia tidak akan lolos ke final. Blazer kita pasti akan memenangkan kejuaraan dalam 5 tahun. Paul Allen menjawab dengan marah. Betulkah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya berhasil membeli tim saya akan menjadi juara lebih cepat dari Anda. Feng Yu tersenyum. Anda tidak akan dapat membeli tim manapun, karena Anda bukan warga negara. Bahkan jika Anda membeli saham dalam sebuah tim, Anda tidak akan menang, kecuali jika tim tersebut adalah Bulls atau Rockets. Hei, Paul, Feng, kami di sini untuk berbicara tentang Microsoft dan bukan NBA. Kalian semua bisa membicarakan NBA nanti, kata Bill Gates. Berapa biaya tim olahraga? Jika Bill Gates mau, dia bisa membeli seluruh NBA. Tim terbaik hanya bernilai sekitar 100 juta. Tim rata-rata itu harganya jauh lebih rendah dari 100 juta. Apa yang harus dibicarakan tentang bisnis kecil ini? Microsoft lebih penting. Paul Allen memalingkan wajahnya. Feng ini terlalu menjengkelkan. Kalau begitu mari kita bicara tentang Microsoft. Anda semua setuju dengan kondisi saya? Feng Yu tersenyum. Ketika seseorang marah, dan Anda tersenyum, pihak lain akan menjadi lebih marah, bahkan jika Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Paul Allen sangat marah. Kami tidak akan menerima persyaratan apapun dari Anda. Bill Gates segera menarik teman lamanya kembali. Mereka sudah berdiskusi, dan mengapa Paul berubah pikiran pada menit terakhir. Feng, yang dia maksud adalah kami tidak akan menerima syaratmu sepenuhnya. Kami ingin berdiskusi dengan Anda. Bill Gates menjelaskan. Feng Yu mengangkat bahu. Oke, apa yang ingin kalian semua diskusikan? Pertama, kami dapat menerima Anda ke Dewan Direksi. Tetapi setelah Anda memasuki papan, Anda harus mengutamakan kepentingan Microsoft di atas diri Anda sendiri. Apakah kamu jelas? Mendahulukan kepentingan Microsoft di atas kepentingan diri sendiri. Itu berarti Anda ingin menaikkan harga. Maafkan saya tidak mengerti maksud Anda. Saya pasti akan melindungi kepentingan Microsoft, tetapi saya juga tidak ingin menderita kerugian di pihak saya. Tetapi Anda tidak bisa membiarkan Microsoft menderita kerugian, hanya untuk Anda menghasilkan uang. Paul Allen menggonggong. Feng Yu memandang Paul Allen. Paul, apa maksudmu? Kerugian apa yang dimiliki Microsoft? Saya membantu Microsoft membuka pasar baru. Pasar terbesar di dunia. Ini beberapa kali lebih besar dari pasar AS. Kamu hanya bermain-main dengan kata-kata. Anda pikir kami tidak tahu tentang ekonomi China? Kami memiliki kantor penjualan di China dan sudah ada selama lebih dari 3 tahun. China masih negara miskin. Kebanyakan orang di sana miskin. Paul Allen mencibir. Dalam hal populasi, China tampaknya menjadi pasar yang sangat besar. Tetapi populasi di Afrika lebih tinggi. Bisakah Afrika dianggap sebagai pasar besar? Banyak bagian Afrika bahkan tidak memiliki listrik, bagaimana mereka bisa menggunakan PC? Apakah Anda semua memahami China lebih baik dari saya? Kantor penjualan Microsoft berada di China selama 3 tahun. Sudahkah mereka menganalisis pertumbuhan PC di China? Apakah mereka tahu seberapa besar pertumbuhan ekonomi China? Sudahkah mereka mentabulasi pertumbuhan orang kaya Cina? Anda semua juga harus tahu seberapa cepat ekonomi China tumbuh. Bagaimana perbandingannya dengan pasar AS? Sebuah kota di China memiliki pasar yang lebih besar dari satu negara bagian AS. Ekonomi China mulai tumbuh 2 tahun ini.
Meski pada tahap awal pertumbuhannya lambat, setelah tahun 2000 mengejutkan dunia. Perekonomian Cina mungkin tidak spektakuler sekarang, tetapi tidak lagi dianggap sebagai negara miskin. Karena Anda mengatakan ekonomi China berkembang pesat, maka Microsoft harus memperlakukan China sama seperti yang lain. Harga sistem operasi dan perangkat lunak harus sama dengan di negara lain. Paul Allen berkata dengan arogan. Bukankah Anda mengatakan Cina makmur sekarang? Lalu mengapa kami harus menjual produk kami kepada Anda semua dengan harga yang lebih rendah? Itu karena perilaku konsumen. Seorang pria miskin, yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya mendapat uang. Apakah Anda pikir dia akan menghabiskan uangnya seperti pemborosan? Dia terbiasa menabung setiap sen, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jika Anda masih bersikeras menjual produk Anda dengan harga biasa, maka saya jamin Anda tidak akan bisa menjual banyak eksemplar. Juga, tidak sulit untuk memecahkan kode sistem Microsoft. Wajah Paul Allen berubah. Kamu akan memproduksi barang palsu. Ini ilegal. Bukan saya yang melakukan ini. Ini adalah para pengguna. Bisakah Anda semua memberitahu siapa yang menggunakan versi asli dan siapa yang menggunakan versi bajakan? Anda semua juga tidak bisa pergi dan mencari rumah semua orang. Harga murah plus bundle adalah cara yang tepat untuk melakukannya. Tahun ini, Lenovo akan mengambil alih seluruh pasar PC China. Apakah Anda mempercayai saya? Bill Gates menarik Paul Allen kembali. Feng Yu dan Paul Allen akan bertarung. Bill Gates bertanya-tanya apa yang salah dengan Paul Allen. Dia bukan seseorang dengan temperamen yang buruk. Feng, aku tidak ingin berdebat denganmu. Saya hanya akan memberitahu Anda apa kondisi kami. Jika Anda bersedia menerima, maka kami akan bekerja sama. Jika Anda tidak mau menerima, maka kami akan menyerah. Feng Yu memberi isyarat kepada Bill Gates untuk melanjutkan. Kemudian dia mengambil kopinya dan menyesapnya. Pada saat yang sama, dia melirik Paul Allen. Paul dan saya masing-masing akan menukar 1% saham Microsoft dengan Anda. Dengan cara ini, Anda akan memiliki 2% saham voting, dan saya akan menominasikan Anda untuk masuk Dewan Direksi. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda kuasai dan posisi apa yang Anda inginkan? Saya ingin menjadi penanggung jawab keseluruhan pasar Tiongkok. Saya berjanji akan membantu Microsoft menembus pasar China, dan saya tidak akan peduli dengan hal-hal lain. Oke, Anda akan menjadi wakil presiden Asia Pasifik dan akan mengawasi pasar China. Kondisi pertama Anda diselesaikan. Mari kita bicara tentang permintaan Anda yang lain. Kami telah membahas dan tidak setuju dengan 12 USD. Harga terendah yang dapat kami terima adalah $20 Amerika Serikat. Ini sudah merupakan tarif termurah di seluruh dunia. Biaya Anda tidak akan meningkat banyak jika Anda memasukkannya ke dalam PC Lenovo. Lagi pula, pajak China untuk produk elektronik sangat tinggi, dan Anda semua masih akan mendapatkan keuntungan harga. Feng Yu berpikir sejenak. Harga sistem operasi Microsoft di wilayah lain masih jauh lebih tinggi dari $20 Amerika Serikat. Sekarang, Microsoft menjual sistem operasi, dibundel dengan perangkat lunak Office lengkap. Ini sudah merupakan tawaran yang bagus dan dapat diterima. Bagus. Aku akan menyerah padamu. Saya akan menerima kondisi ini. Bab 755 kejutan Tony. Setelah syarat utama diselesaikan, Bill Gates menambahkan beberapa syarat lainnya. Saat Lenovo memasarkan produk baru mereka harus menyertakan produk Microsoft dalam iklan mereka. Mereka juga harus membantu mendorong produk Microsoft dan menampilkan logo Microsoft. Feng Yu menyetujui persyaratan ini, tetapi dia juga meminta Microsoft untuk membeli PC Lenovo ketika mereka membeli PC baru. PC Lenovo masih lebih maju di beberapa bidang dibandingkan merek lain. Drive optik Lenovo jauh lebih baik daripada IBM. Untuk kondisi ini,
Bill Gates mengatakan akan menambahkan Lenovo ke dalam daftar pengadaan mereka. Dia tidak peduli tentang ini. Microsoft akan menggunakan PC apapun kecuali Apple dan IBM. Dia juga mengungkapkan bahwa jika Lenovo bersedia untuk memproduksi batch PC Microsoft untuk mereka, dia tidak keberatan mengubah semua PC perusahaannya ke Lenovo. Tetapi berapa banyak yang dapat diperoleh Lenovo dari kesepakatan ini jika mereka tidak dapat menampilkan merek mereka dan hanya memproduksi PC untuk Microsoft? Paling-paling, hanya 10.000 PC, dan keuntungannya sekitar $1 juta Amerika Serikat. Feng Yu masih berutang budi pada Bill Gates. Untuk ditambahkan dalam daftar pengadaan Microsoft, kantor Microsoft China akan beralih ke Lenovo. Setelah ini, adalah masalah Liu Chuanzi untuk meyakinkan kantor Microsoft di wilayah lain untuk beralih ke Lenovo. Feng Yu telah membantu Liu Chuanzi mendapatkan kesempatan ini, dan terserah padanya apakah dia bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Kedua pria tersebut membahas beberapa kondisi lain, dan ini adalah persyaratan kecil untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak setuju dengan mudah. Adapun Paul Allen, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Feng Yu. Dia sedang memikirkan tim NBA-nya. Dia berencana merekrut beberapa pemain bintang lagi ke Blazers. Dia harus memenangkan kejuaraan untuk menunjukkan Feng Yu. Keesokan harinya, Feng Yu membawa pengacaranya, Wilson, dan beberapa staf lainnya ke kantor pusat Microsoft. Mereka telah membawa surat kuasa Lenovo, yang membuktikan Feng Yu dapat mewakili Lenovo di AS, termasuk menandatangani kontrak. Paul Allen tidak ada, tetapi kontrak yang ditandatangani tentang pertukaran saham mereka ada di atas meja. Feng Yu hanya perlu menandatangani kontrak. Ada beberapa set kontrak di atas meja, dan Feng Yu memberi isyarat kepada Wilson. Wilson segera membawa anak buahnya untuk memeriksa kontrak. Jumlah yang terlibat dalam kontrak ini sangat besar. Mereka harus berhati-hati. Setiap kontrak harus melalui 3 putaran pemeriksaan, sebelum memutuskan apakah Feng Yu bisa menandatangani. Ini mungkin merepotkan, tetapi Wilson dan stafnya dibayar dengan baik untuk semua pekerjaan ini. Firma hukum Wilson telah menandatangani kontrak dengan Feng Yu. Dia akan dibayar jumlah bulanan plus komisi. Semakin banyak pekerjaan yang dilakukan perusahaannya untuk Feng Yu, semakin banyak yang akan dia dapatkan. Wilson sedang mempertimbangkan apakah dia harus menjadi pengacara pribadi Feng Yu. Sisa kliennya dapat diteruskan ke stafnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang dimiliki Feng Yu. Bahkan orang tua Feng Yu tidak tahu. Tapi Wilson tahu lebih banyak daripada yang lain. Dia yakin bahwa apa yang dia ketahui bukanlah semua aset Feng Yu, tetapi itu cukup untuk meyakinkannya untuk tetap bersama Feng Yu. Mau mencoba cerutu ini? Bill Gates mendorong kotak cerutunya ke Feng Yu. Feng Yu dengan santai mengangkat tangan kanannya dan seseorang di belakang dengan cepat mengeluarkan cerutu dari kotaknya. Pria itu memotong dan memanggang cerutu sebelum meletakkannya di antara jari-jari Feng Yu. Bill Gates terkejut. Tindakan Feng Yu lebih halus darinya, orang terkaya di dunia. Apakah Feng Yu ini dari beberapa keluarga kuno Cina yang misterius? Di mana Paulus? Saya masih berpikir untuk mendiskusikan bola basket dengannya. Feng Yu bertanya. Bill Gates menjawab, dia memiliki perusahaannya sendiri dan sangat sibuk. Karena kalian juga suka basket, kalian berdua harusnya bisa klik dengan baik. Mungkin. Tapi saya hanya suka menang dalam bola basket. Saya tidak tertarik untuk kalah. Bill Gates tetap diam. Sepertinya Feng Yu dan Paul tidak akan pernah bisa berteman. Bos, kontrak ini baik-baik saja. Anda bisa menandatanganinya sekarang. Wilson memberikan kontrak kepada Feng Yu. Feng Yu mengambilnya dan membaliknya dengan santai, sebelum menandatanganinya. Pemeriksaan dokumen memakan waktu sepanjang pagi sebelum Feng Yu menandatangani semua kontrak. Selama menunggu, Feng Yu tidak banyak bicara kepada Bill Gates. Mau makan siang bersama? Saya bisa memperkenalkan Anda kepada direktur lain. Tidak, terima kasih.
Saya akan menghadiri rapat direksi 2 hari kemudian. Saya masih memiliki sesuatu sekarang. Ditolak. Sutradara baru dari China ini menolak ajakan Bill Gates. Sekretaris Bill Gates, Tony, memandang Feng Yu dengan terkejut. Dia belum pernah melihat orang yang menolak undangan bosnya. Bahkan Presiden AS harus berbicara dengan sopan kepada Bill Gates. Feng Yu ini terlalu sombong. Namun yang lebih mengagetkan Tony, bosnya tidak marah. Dia hanya tertawa. Orang lain mungkin tidak memahami Bill Gates dengan baik, tetapi Tony tahu temperamennya dengan baik. Dia bisa mulai memarahi tiba-tiba. Sebagai sekretaris Bill Gates, Tony telah dimarahi oleh Bill Gates lebih dari sekali. Dia telah dimarahi ketika Bill Gates sedang melakukan pengkodean dan disela olehnya atau menyela Bill Gates ketika dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Tony hanya melihat Bill Gates memperlakukan orang lain dengan arogan, dan tidak ada yang berani menolaknya. Mungkin Bill Gates pernah menghadapi penolakan ketika dia memulai. Tetapi selama waktu itu, Tony masih belum mulai bekerja dengan Bill Gates. Ia baru bergabung dengan Microsoft 4 tahun yang lalu, dan saat itu Microsoft sudah meluncurkan perangkat lunak Office-nya. Saham perusahaan juga meningkat, dan Bill Gates memiliki apa yang perlu dibanggakan. Itu benar, Bill Gates memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Feng Yu ini memiliki apa yang diperlukan untuk menolak Bill Gates. Bos Tony adalah orang terkaya di dunia. Microsoft adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia, perusahaan pengembangan perangkat lunak top dunia. Siapa Feng Yu ini? Meskipun Feng Yu memiliki 15% saham Microsoft dan dapat dianggap sebagai taipan top, saham voting yang dimilikinya hanya 2%. Jika bukan karena bantuan Bill Gates, Feng Yu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk dewan. Sebenarnya, Bill Gates tidak keberatan Feng Yu menolaknya. Feng Yu telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Juga, Feng Yu telah menjelaskan bahwa dia akan menghadiri pertemuan beberapa hari kemudian. Paul Allen juga jarang menghadiri rapat perusahaan. Dia memiliki perusahaan perangkat lunak sendiri, dan perusahaannya dapat dianggap sebagai pesaing Microsoft. Tetapi apakah Bill Gates mengatakan sesuatu? Bill Gates juga tidak bisa memaksa Paul Allen untuk menutup perusahaannya. Inilah mengapa Tony masih menjadi sekretaris, dan mantan sekretaris Bill Gates sudah berada di manajemen puncak perusahaan. Tony memandang Feng Yu saat yang terakhir pergi. Rapat direksi 2 hari kemudian seharusnya menarik. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.